boleh memelihara hewan peliharaan berkaki 4 kecuali kucing. Juru pelihara itu menjelaskan tujuannya untuk menjaga kesucian serta kebersihan Kampung Pulo dari gangguan dan kotoran hewan peliharaan berkaki 4. Terdapat pengecualian bagi kucing, ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa hewan tersebut merupakan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad. Dia juga menerangkan bahwa Kampung Pulo dilarang membangun rumah beratapkan mirip bentuk prisma. Hal ini berkaitan dengan kejadian tragis anak lelaki Mbah Dalem Arif Muhammad. Dikisahkan saat itu anak lelaki Mbah Dalem Arif Muhammad harus dihitan. Di sanalah upacara khitanan Raden Nganten diarak dalam sebuah tandu berbentuk prisma. Saat diarak, tiba-tiba datang angin kencang yang membuat arak-arakan berlarian dan membuat jatuh Raden Nganten hingga meninggal dunia. Sehingga untuk memperingati kejadian tersebut, Kampung Pulo dilarang membuat atap berbentuk prisma. Jadi menambahkan dalam kejadian itu, gong besar merupakan musik dan dalam gamelan pengiring. Maka menabuh gong besar pun menjadi salah satu pantangan di Kampung Pulo. Selain memiliki beberapa aturan yang menjadi adat istiadat, di Kampung Pulo ini terdapat sebuah candi dan menjadikan satu-satunya candi Hindu yang ditemukan di Garut pada tahun 1996. Masyarakat setempat juga turut menjaga candi Hindu ini. Jadi candi ini baru ditemukan 1996. Sebelumnya nggak ada candi, maksudnya gimana? Sebelumnya itu sudah ada, Pak, tapi sudah berbentuk reruntuhan gitu, tapi kemudian ditemukan kembali oleh ahli. Itu ada di bawahnya, Pak. Iya, ceritanya ada. Oke. Jiji Supadi menjelaskan, candi Hindu itu ditemukan oleh tim peneliti Harsoyo dan Uka Chandra Sasmita berdasarkan laporan Vorderman dalam buku Notulen Batavia Genosept terbitan 1893. Laporan tersebut berisi informasi tentang keberadaan satu arca rusak dan sebuah makam kuno di Bukit Kampung Pulo Leles. Ini aja menandakan tahun 1893 ini candinya udah ada ya. Jadi ini 1893 ini di zaman si Mbah Dalem itu kita nggak tahu ya tahun berapa ada di sana ya. Oke, saya baca dulu ya. Laporan tersebut berisi informasi tentang keberadaan satu arca rusak. Oke. Awalnya para peneliti melihat reruntuhan berupa batu dari bangunan candi dan di sampingnya terdapat satu makam kuno serta arca Siwa yang berada di tengah reruntuhan bangunan. Makam kuno yang dimaksud merupakan makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Jadi tahun 1893 aja Mbah Muhammad itu sudah meninggal ya? Iya nggak? Iya, betul. Yang berkemungkinan besar sebagai leluhur penduduk desa Cangkuang. Berdasarkan keyakinan itu, maka peneliti melakukan penggalian. Ternyata di dekat kuburan Muhammad ditemukan fondasi candi berukuran 4,5 kali 4,5 meter, serta batu-batu candi lainnya yang berserakan. Penemuan batu-batu andesit berbentuk balok membuat tim peneliti merasa yakin bahwa dahulu di sekitar tempat itu terdapat sebuah candi. Kendati demikian, tim sejarah dan lembaga kepurbakalaan pun segera melakukan penelitian di wilayah itu. Hingga tahun 68 penelitian masih berlangsung. Proses pemugaran candi dimulai pada 1974, 1976, kemudian pelaksanaan rekonstruksi pada tahun 1976 meliputi kerangka badan, atap, dan arca Siwa. Para ahli menduga bahwa Candi Cangkuang didirikan pada abad ke-8. Berdasarkan tingkat kelapukan batuannya serta kesederhanaan bentuk, tidak adanya relief, candi Hindu tersebut diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama desa tempat candi ini berada. Sedangkan kata cangkuang merupakan nama tanaman jenis pandan, Pandanus purgatus, yang banyak tumbuh di wilayah ini. Kelestarian Candi Cangkuang pun terus dijaga, salah satunya dengan ritual ruatan yang digelar oleh puluhan umat Hindu dan Bali pada Desember 2013. Prosesi diisi dengan upacara Mecaru dan Guru Piduka Agung sebagai rekonsiliasi hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Upacara yang digelar di depan candi ini merupakan pertama kalinya. Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya
selaku Raja Majapahit Bali bertindak selaku pimpinan sekaligus penanggung jawab acara ini. Oh, ini berarti baru. Memang ada selaku dokter selaku Raja Majapahit Bali bertindak selaku pimpinan. Maksudnya Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya ini dia bukan Raja Majapahit Bali kan ya? Atau dia dianggap sebagai Raja Majapahit Bali sekarang? Saya ini lihat naskahnya bagian yang ini dari Net TV, Pak. Net TV? Iya. Oke. Ditulisnya begitu. Ya belum tentu dia benar ya. Kenapa kamu nggak sebutkan sumbernya? Ada itu di atas, Pak, sumber foto Itu YouTube sumber Net TV. foto, bukan sumber tulisan. Kalau kamu ngutip ini, kamu kutip ya berdasarkan di YouTube Net TV gitu. Oke, mereka Iya, baik, Pak. yang bertahan di Kampung Pulo sampai saat ini masih menjaga dan memegang teguh adat istiadatnya yang telah diwariskan secara turun-menurun oleh para leluhur. Usaha yang dilakukan masyarakat adat Kampung Pulo yaitu dengan melaksanakan dan menjalankan adat istiadat serta tradisi merupakan pedoman hidup dan tata cara bertingkah laku masyarakat adat Kampung Pulo. Adapun faktor yang mempengaruhi mereka untuk tetap menjalankan adat istiadat serta tradisinya yaitu dari dalam diri masyarakat adat Kampung Pulo sendiri mereka meyakini bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada merupakan pedoman bagi mereka dalam menjalankan tata kehidupannya yang dapat membimbing mereka menuju kehidupan yang tenang dan sejahtera. Sebagai upaya mempertahankan adat istiadat dan tradisinya, mereka memberikan pemahaman tentang makna pentingnya adat istiadat yang ada melalui sistem belajar yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sehingga nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam bentuk laku di kehidupan sehari-hari. Dalam mempertahankan Kampung Pulo beserta adat istiadat dan beragam tradisi di dalamnya, maka masyarakat adat Kampung Pulo maupun pemerintah daerah harus saling bekerjasama dalam menjaga adat istiadat sebagai bentuk pelestarian kekayaan budaya bangsa di era globalisasi. Jadi gini ya, Sri. Ini tulisan ini kamu bikinnya bukan format berita, tapi ini kayak artikel sebenarnya, atau artikel biasa yang non berita. Nah kalau berita ya, kamu tahu dong ya harus ada reportase, ada yang kamu lihat gitu, yang kamu kutip. Nah tapi di majalah juga ada tulisan gini, misalnya di majalah berita ya dulu di Tempo itu ada yang namanya rubrik selingan ya. Selingan itu memuat kisah-kisah semacam ini ya, yang mereka tidak bisa menuliskan dalam bentuk berita, lalu ditulis dalam bentuk katakanlah news feature seperti gini. Tetapi dia juga mempertahankan jurnalistiknya dengan soft newsnya tetap ada ya. Nah maksud saya gini, kamu harus tulis ulang, tapi lupakan bahwa soal pengajiannya itu ya. Itu buat newspek boleh ya di atas. Ada yang unik di Kampung Pulo gitu kan, atau bukan ada, banyak yang unik di Kampung Pulo ya, termasuk mereka berhenti mengaji bikin pengajian selama Ramadan. Jadi gini, biar ada newspeknya ya. Sepanjang Ramadan penduduk 16, berapa keluarga tadi 6 ya? Iya. Selama Ramadan, 6 keluarga di Kampung Pulo menghentikan kegiatan pengajiannya dan baru mulai lagi nanti bulan Syawal. Tapi bukan ini saja yang unik dari kampung ini. Sejarah, tradisi dan aturan di pulau ini jauh lebih menarik dari itu. Nah, baru kamu masuk ke bawah. Nah, beruntungnya adalah bahwa kamu kan pernah ke sini ya, pernah bikin reportase untuk Kumparan. Iya. Iya nggak? Nah, bagian-bagian yang kamu reportase, yang kamu lihat dengan mata kamu sendiri ya, itu kamu ceritakan ya. Kamu muat di sini, jadi bagian dari tulisan kamu gitu. Dan kamu berusaha menuliskannya jangan jadi seperti menjadi tulisan artikel ilmiah populer gini. Kamu ceritakan seperti reporter menceritakan sebuah kampung gitu loh maksud saya.
Iya, Pak. Jadi angle kamu nanti adalah seperti apa kampung pulau yang unik. Dia kan unik nih sebenarnya ya. Unik itu Betul. dia mempertahankan apa namanya garis keturunan dari ibu. Kemudian punya hari besar Rabu, ya. Hari Rabu kan mereka nggak boleh ngapa-ngapain kecuali ke makamnya Mbah, ya kan? Iya. Kemudian nggak boleh memelihara binatang berkaki 4. Nah, kamu ceritakan itu ya dengan apalagi kalau kamu pernah ke sana, kamu bilang gini, reporter tidak menemukan binatang berkaki 4 di sini kecuali kucing. Rupanya itu adalah larangan nih. Larangan dari apa namanya? Dari kepala adat atau apa untuk tidak memelihara binatang berkaki 4 dengan alasan begini-begini. Kecuali kucing gitu. Kucing adalah dianggap kucing dibolehkan karena kucing dianggap binatang kesayangan dari Nabi Muhammad. Jadi kamu bercerita ya, bercerita seolah-olah kamu ke sana, kamu bercerita lagi karena kamu punya pengalaman ke sana kan ya. Kamu ceritakan lalu keterangan-keterangan yang tidak kamu dapatkan ketika kamu ke sana, kamu tambahkan belakangan gitu di bagian-bagian itu. Jadi fokuskan apa yang kamu lihat di sana lalu diberi keterangan seolah-olah kamu reportase. Nah, keterangan Pak Jiji ini dan satu lagi siapa namanya satu lagi? Pak Wawan. Pak Wawan. Nah, itu kamu selip-selipkan di tengahnya. Kamu mau nggak nulis ulang lagi? Ini bagus. Menurut saya ini bagus-bagus banget ya ininya. Unik ya. Minimal bagi saya yang baru tahu gitu. Saya baru tahu bahwa ada apa namanya kampung Cangkuang ini. Dan tadi di awalnya kan Bang Bagus bilang bahwa ini dia berada di pulau dari danau dan pulau itu yang luasnya 16 hektar itu pulaunya ya? Situnya, Pak. Oh, situnya. Pulaunya sendiri lebih dari 16 hektar. Kurang tahu. Nah, itu kamu cari tahu minimal kamu sebelum nanya ke Pak Jiji dan lain-lain itu, kamu juga harus tahu, berusaha untuk membuat riset di Google. Saya kira pasti ada ya. Google itu kan maha tahu ya. Kita tanya aja, misalnya kita tanya Tuhan, di manakah alamat Tuhan? Google tuh kasih tahu ya, walaupun alamatnya nggak benar ya. Masa Tuhan ada alamatnya kan? Tapi dia kasih tahu gitu, maksud saya gitu ya. Ini jadi saya belum bisa ini rewrite atau ngedit. Kamu kembalikan dulu bentuknya seolah ini reportase kamu karena kamu kebetulan pernah ke sana jadi sangat menguntungkan sih. Jadi kamu ambil newspek-nya di atasnya itu adalah soal yang tadi keunikannya. Kita mulai dari Ramadan karena sekarang Ramadan ya. Gitu. Ada jadi gimana tadi saya bilang ya. Ada yang unik di kampung ini, penduduknya cuma 6. Penduduk cuma 6 rumah, total 26 jiwa. Mereka menghentikan aktivitas pengajian rutinnya setiap bulan, melanjutkannya bulan Syawal nanti. Tapi yang jauh lebih unik adalah aturan sejarah dan lain-lain dari pulau ini gitu. Kayak kira-kira mulainya gitu ya, supaya ada kaitannya dengan newspek-nya ya namanya. Baik, Pak. Bisa gitu ya, Rahim? Sudah saya catat. Iya, Pak. Diperbaiki ya. Kalau bisa sebelum hari Senin depan, pokoknya selesai kamu taruh di Google Drive ini atau ya, saya diberitahu ya melalui WAG ya. Nanti saya baca lagi. Begitu ya. Baik, Pak.